Sesawi Kur Yesus Channel. Channelnya renungan harian inspirasi kehidupan dan portal media iman Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, dimanapun Anda berada sahabatku, beroleh sukacita, berkat yang melimpah, serta perlindungan dari Tuhan sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Kula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Pada kesempatan hari ini sahabatku, pada hari Rabu, Pekan Prapaskah yang keempat sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dan bersama-sama merefleksikannya dalam renungan sahabatku. Kita akan bersama-sama dengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 5 ayat 17 sampai dengan 30 sahabatku. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita supaya dengan hikmat sukacita kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga." Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya. Bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak, supaya semua orang menghormati anak, sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba, bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Janganlah kamu heran akan hal itu, sebab saatnya akan tiba bahwa semua orang yang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak dari Dia
yang mengutus aku. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus dimanapun Anda berada, sahabatku. Pada kesempatan ini, Pekan Prapaskah yang keempat pada hari Rabu, sahabatku, kita diajak Tuhan berefleksi dan merenungkan bersama, sahabatku, bahwa Allah adalah Bapa kita yang sungguh mengasihi dan menghendaki kita bahagia, sahabatku. Kasih Allah tidak berkekurangan atau berubah. Juga ketika kita jatuh ke dalam dosa. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, kalau kita lihat dalam kitab Nabi Yesaya menunjukkan besarnya kasih Allah itu jauh melebihi kasih seorang ibu kepada anak kandungnya, sahabatku. Dikatakannya demikian pada Yesaya 49 ayat 15, sahabatku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakan, aku tidak akan melupakan engkau. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus dimanapun Anda berada. Kasih yang sedemikian besar itulah yang ditunjukkan Allah melalui Yesus putranya, sahabatku. Kasih Yesus itulah yang mengundang kita untuk bertobat. Sungguh sahabatku, kita diundang untuk mendengarkan sabda Yesus, anak Allah, dan meneguhkan iman kepercayaan kita kepadanya, sahabatku. Agar apa? Agar kita dibebaskan dari hukuman dosa dan dipulihkan hidup kekal yang ada dalam diri kita, sahabatku. Sahabatku dimanapun Anda berada, kasih Allah menyembuhkan dan menghidupkan. Jadi sahabatku, bertobat berarti kembali kepada dan percaya sungguh pada kasih Allah sebagai Bapa yang menyembuhkan dan menghidupkan, sahabatku yang dikasihi oleh Kristus. Sahabatku dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini, kita mencoba melihat kembali dalam diri kita, sahabatku. Apakah dalam diri kita masih ada luka batin, luka yang menganga, sahabatku. Sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, hanya dengan kita mendekatkan diri kepada Bapa, rahmat bekerja, berkuasa, menyembuhkan, memulihkan, menghidupkan, dan memberikan harapan baru dalam hidup kita, sahabatku. Maka sahabatku yang dikasihi oleh Kristus, sobat Gula Muda, dimanapun Anda berada, ketika kita mengalami banyak luka, banyak bilur-bilur dalam diri kita, sahabatku, hanya dengan mendekatkan diri kepada Bapa Sang Pencipta, biarlah Tuhan mengubahnya, menyembuhkan, menghidupkan kembali. Lalu apa? Ketika kita hidup kembali, sudah sembuh, mari sahabatku menjadi sarana berkat kesembuhan bagi orang banyak. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku dimanapun Anda berada, mari kita tutup renungan singkat ini dengan berdoa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Yesus, bukalah mata hati kami, agar dapat melihat cinta Bapa yang sedemikian besar dalam diri-Mu. Pakailah hidup kami ya Tuhan menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat. Tuhan, biarlah aliran rahmat kasih-Mu mengalir menyembuhkan diri kami ya Tuhan. Biarlah semua yang terjadi dalam diri kami ya Tuhan terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang dikasihi Kristus dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku. Kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan, merefleksikan dalam diri kita sahabatku. Sahabatku, biar Tuhan bekerja menyembuhkan, menghidupkan kembali dalam diri kita. Langkah baru, hidup baru. Sahabatku, ketika Tuhan sudah memulihkan, ingat, jangan sampai kita jatuh lagi ke dalam kesombongan diri kita. Memakai hidup kita menjadi berkat, memakai hidup kita semakin menjadi berkat. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh pengharapan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam Tuhan memberkati.